Salam sejahtera jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini di dalam pesan pastoral saya ingin mengajak kita menghayati lebih dalam tentang amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Karena itu Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hari ini gereja ada oleh karena ada orang-orang yang taat melakukan amanat agung. Dan hari ini kita harus menyadari gereja ada dan berhutang untuk melakukan amanat agung Tuhan. Gereja ada karena amanat agung, dan gereja ada untuk melakukan amanat agung. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak program aktivitas yang kita lakukan membuat kita sungguh-sungguh fokus melakukan amanat agung. Seringkali gereja sibuk melakukan aktivitasnya lepas daripada amanat agung. Begitu sibuknya orang percaya dengan segala aktivitas sehingga lupa kepada amanat agung ini. Hari ini di dalam pesan pastoral saya ingin mengajak kita sekali lagi ingat akan panggilan Tuhan. Kita orang percaya ada oleh karena amanat agung Tuhan, dan kita orang percaya hari ini ditebus untuk melakukan amanat agung Tuhan. Dengan kata lain, oleh amanat agung kita menjadi murid-murid Tuhan. Dan setelah kita menjadi murid-murid Tuhan, kita perlu menjadikan orang lain murid-murid Tuhan oleh karena ketaatan kita kepada amanat agung. Kalau kita membaca tadi, maka firman Tuhan sangat jelas. Di dalam amanat agung, kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti sampai semua orang menjadi murid Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu kita perlu 3 hal untuk menjadi murid. Yang pertama, kita butuh firman yang terus-menerus kita renungkan, yang terus-menerus kita hidupi, kita berjuang untuk menghidupinya. Yang kedua, kita butuh teman seperjalanan yang boleh mengingatkan kita untuk terus menghidupi panggilan sebagai murid Tuhan. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kemauan. Karena kemauanlah yang membuat kita bangkit dari kegagalan, kemauanlah yang membuat kita fokus kembali kepada panggilan kita yang terutama, yaitu menjadikan murid. Kesibukan kita menjadi tidak berarti jikalau kesibukan itu tidak berhasil kita kaitkan dengan kehidupan menjadi murid dan menjadikan murid. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersembahkan diri lagi untuk menjadi murid dan menjadikan orang lain murid-murid Tuhan. Mulailah dari keluarga, mulailah dari sahabat-sahabat dekat kita. Doakanlah mereka supaya mereka boleh menjadi teman seperjalanan yang boleh menolong kita menjadi murid, yang terus bertumbuh, yang terus bertambah dewasa. Panggilan yang tidak kalah terhormat adalah menjadikan orang lain murid. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membangun diri menjadi murid Tuhan dan membangun visi hidup ini untuk menjadikan orang lain murid-murid Tuhan Yesus. Di sanalah hidup kita menjadi berarti oleh karena kita hidup untuk menunaikan amanat
agung Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.